kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kelas 4, bab 4, Negaraku Indonesia. Kegiatan 1, mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Kegiatan 1, bahan bacaan, mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Putri, Raffi, dan Yuni sekarang sudah kelas 4. Mereka kembali menempati kelas yang sama di Sekolah Negeri Sukajaya. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah setelah liburan akhir tahun. Mereka hari ini berangkat bersama seperti biasanya. Di sepanjang perjalanan menuju ke sekolah, mereka bercerita pengalamannya ketika liburan. Pada liburan kali ini, mereka bisa liburan bersama keluarganya masing-masing. Tidak terasa mereka pun telah sampai di sekolah. Mereka segera bergegas menuju kelas mereka yang baru dan menemui teman-temannya. Tidak lama kemudian, bel tanda masuk berbunyi. Karena sekarang adalah hari Senin, maka seluruh warga sekolah harus mengikuti upacara bendera. Semua peserta didik dan guru berhamburan menuju lapangan upacara. Mereka melaksanakan upacara dengan disiplin yang tinggi. Sehabis upacara, seluruh peserta didik masuk ke kelas, termasuk peserta didik kelas 4. Saat ini mereka mempunyai wali kelas yang baru, yaitu Bu Tati. Bu Tati sudah berada di dalam kelas dan siap memberikan materi pelajaran. Selamat pagi anak-anak, sapa Bu Tati. Selamat pagi Bu, jawab seluruh peserta didik serempak. Anak-anak, bagaimana suasana liburan kalian? Tentu saja menyenangkan bukan? Tanya Bu Tati. Iya Bu, jawab seluruh peserta didik serempak. Baiklah, cerita tentang liburannya dilanjutkan nanti. Anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oh ya, tadi kalian telah mengikuti upacara bendera. Upacara bendera merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk memupuk rasa cinta kepada tanah air. Sebenarnya, rasa cinta kepada tanah air tidak hanya melalui kegiatan upacara bendera saja. Akan tetapi sangat banyak. Misalnya, mengenal lebih dekat apa sih Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Jelas Bu Tati. Maksudnya apa Bu? Tanya Putri. Mengenal lebih dekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maksudnya kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui hal-hal penting yang berkaitan ada hubungannya dengan negara kita. Jawab Bu Tati. Bagaimana caranya supaya kita dapat mengenal lebih dekat negara kita, Bu? Tanya Raffi. Untuk lebih mengenal negara kita, bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan mengetahui sejarah diproklamasikannya negara kita. Serta penting juga kalian mengetahui karakteristik wilayah negara kita. Hal itu dilakukan supaya dalam diri kita tertanam rasa bangga dan cinta kepada tanah air Indonesia. Oleh karena itu, dalam pertemuan yang pertama ini, Ibu akan mengupas peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan memperkenalkan kepada kalian wilayah negara kita yang sangat luas ini, kata Bu Tati. Nah, kapan Indonesia merdeka? Tanya Bu Tati. 17 Agustus 1945 Bu, jawab seluruh peserta didik di kelas 4. Tepat sekali, pada 17 Agustus 1945 bertempat di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada pukul 10. Kemudian dikibarkan bendera merah putih hasil jahitan Ibu Fatmawati
oleh S.K. Trimurti dan Latif Hendraningrat yang dibantu oleh Suhud. Setelah bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan, maka saat itulah Indonesia menjadi bangsa dan negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa lainnya yang lebih dahulu merdeka. Satu hal yang harus kita ingat dan kita banggakan, bahwa bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya bukan merupakan hadiah dari bangsa penjajah, tetapi bangsa Indonesia berhasil memerdekakan dirinya sendiri. Jelas Bu Tati. Anak-anakku, kalian juga harus memahami karakteristik wilayah Indonesia. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Bu Tati. Nah, sekarang anak-anak bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik. Diskusikan bersama anggota kelompok lainnya. Anak-anak, amatilah peta Indonesia berikut ini. Gambar 4.2. Setelah kalian mengamati peta Indonesia, coba kalian rumuskan dalam 2 paragraf tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bacakan rumusan kalian di depan peserta didik lainnya. Pembahasan. Berikut contoh pembahasan tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kalian perhatikan gambar 4.2, terdapat beberapa wilayah yang dibedakan dengan warna untuk menunjukkan batas wilayah daratan dan lautan. Begitu pula wilayah negara lain dibedakan pula warnanya. Hal tersebut tidak semata dibuat demikian jika tidak ada aturan yang mengatur batasan wilayah. Mengenai batasan wilayah dan bentuk negara kita ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kita dapat melihat beberapa wilayah daratan di antara lautan yang membentang luas sebagai penghubungnya. Itulah mengapa negeri ini disebut Nusantara. Wilayah NKRI meliputi wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Letak wilayah NKRI berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Tidak hanya kesatuan wilayah, wawasan dan pemahaman Nusantara mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Sekarang kita lanjutkan dengan penilaian pengetahuan. Anak-anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini nomor 1 sampai dengan 4. Tulis jawabannya di buku latihan kalian ya. Jika anak-anak telah selesai mengerjakan penilaian pengetahuan, mari kita bahas jawabannya. 1. Jelaskan makna NKRI yang kalian ketahui. Jawabannya, negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan Australia.
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan bercirikan Nusantara. 2. Mengapa NKRI disebut negara kepulauan? Jawabannya, karena NKRI terbentuk dari banyak gugusan pulau. Negara Indonesia tidak terbentuk oleh satu pulau besar saja, ataupun hanya beberapa pulau, melainkan dari ribuan pulau. 3. Tuliskan isi pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Indonesia merupakan negara yang kaya. Wilayah Indonesia terkandung berbagai kekayaan alam, seperti aneka ragam bahan tambang, minyak bumi, batu bara, emas, timah, dan sebagainya. Hutan hujan tropis yang luas, serta berbagai kekayaan alam lainnya. Berkaitan dengan hal itu, menurut pendapat kalian, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola kekayaan tersebut? Jawabannya, pengelolaan kekayaan alam harus ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada kepentingan masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan amanah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.